kasus narkoba untuk tampil di media massa atau dengan kata lain meminta masyarakat memboikot para artis tersebut. Penangkapan gitaris band Geisha atas kasus narkoba baru-baru ini menjadi bahan berita. Kasus ini kembali mengingatkan publik pada sejumlah kasus narkoba yang juga menjerat para artis. Terus berulangnya kasus artis dan narkoba membuat gerah aktivis anti narkoba. Sebuah LSM anti narkoba, Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS, membuat gerakan menolak artis yang pernah tersangkut narkoba untuk tampil di media massa. Lama masa hukuman boikot artis narkoba ini diusulkan sesuai dengan beratnya kasus narkoba yang menjerat para artis. Jika terlibat kasus narkoba skala kecil, misalnya menjadi pemakai, usulan boikotnya sekitar 1 tahun. Tapi jika kasus yang membelitnya berat, menjadi bandar narkoba misalnya, masa boikot tampil di media yang diusulkan GANAS bisa lebih lama atau bahkan seumur hidup. Artinya kami bukan membenci mereka-mereka artis itu, tetapi salah satu bentuk pencegahan. Jadi bukan orang terbukti menggunakan narkoba terus dikenakan sanksi, lebih kepada seseorang yang belum menggunakan narkoba, seandainya ada sanksi, tentunya artis itu berpikir untuk menggunakan narkoba. Oh, kalau dia menggunakan narkoba, selain dia ada proses hukum, dia juga akan dicekal. Dia juga tidak akan boleh tampil. Dan dia juga tidak bisa nyari nafkah. Nah, artinya apa? Baik manajernya, baik keluarganya pasti mengingatkan dia. Wacana boikot artis terlibat narkoba ini mendapat reaksi dari masyarakat. Kalau saya sih setuju aja, karena biar para artis sekarang ini biar jera dan kapok juga. Contohnya kayak Raffi Ahmad, itu juga kasusnya seharusnya kan artis-artis yang lain belajar dari kesalahan-kesalahan sebelum artis-artis sebelumnya, jadi gitu. Kalau saya setuju sekali. Menurut saya sih nggak apa-apa karena tergantung dari artisnya juga ya. Beda-beda perannya dalam dunia keartisan, tergantung orangnya setelah kena kasusnya tersebut berubah atau tidak. Setuju aja, karena apabila si artis tersebut masuk lagi ke dalam sebuah infotainment gitu loh, maka dilihat dari sisi penegakan hukum, di mana penegakan hukumnya, sementara mereka kan harus dijerat hukum gitu loh. Tapi mereka sekarang ini bebas-bebas saja masuk lagi ke dalam dunia infotainment, masuk dunia hiburan, sementara dunia hiburan itu kan ditonton oleh masyarakat Indonesia yang sangat begitu luas. Rencananya, wacana boikot artis terlibat narkoba akan segera diteruskan ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Mereka berharap jika disetujui, program ini bisa diberlakukan mulai tahun 2014 mendatang. Dari Jakarta, Vini Auliani, Adam Alamsyah, Metro TV. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan warga Makassar, Sulawesi Selatan terhadap gerakan boikot artis ex narkoba, kita akan bergabung dengan Rahel Marimbuna. Rahel, memang yang terlibat narkoba tidak hanya artis ini digarisbawahi, tapi para artis ini tentunya menjadi panutan bagi para fansnya, para penggemarnya. Bagaimana tanggapan warga Makassar terkait wacana ini? Ya Putri, saat ini saya akan langsung saja tanyakan seperti apa tanggapan warga terkait dengan adanya wacana untuk memboikot artis-artis yang pernah berkasus atau terjerat dengan narkoba. Dan saat ini saya sudah berada di suatu tempat minum saraba. Selamat malam, Mas. Malam. Ya, Mas, namanya siapa? Ade. Oke. Mas Ade, ini ada wacana agar para artis yang pernah terlibat kasus narkoba itu agar mereka diboikot, dicekal untuk tidak tampil lagi di televisi. Nah, menurut Mas Ade bagaimana? Kalau menurut pendapat saya pribadi sih, selama si artis itu mau bertobat, itu sih nggak masalah. Menurut pendapat saya, itu kan haknya mereka buat cari rezeki. Tuhan aja melarang orang menghambat rezeki orang. Jadi maksudnya tetap mengizinkan mereka untuk tampil lagi begitu? Kalau memang benar-benar mau bertobat nggak apa-apa. Taunya bagaimana? Tahu sudah bertobat? Apanya? Tahu sudah bertobat gimana? Ya pengakuannya dia, kalau memang dia mau bertobat ya nggak apa-apa. Jadi intinya tidak melarang mereka karena ini merupakan profesi mereka begitu ya? Ya itu kan haknya mereka buat cari mata pencarian. Tapi kalau berkali-kali? Kalau berulang kali sih, menurut saya nggak usah deh. Itu kan mereka kan public figure, otomatis jadi untuk fans-fansnya mereka itu kan jadi apa ya?
Iya, panutannya dia. Takutnya fans-fansnya itu ngikutin juga kayak si artisnya ini gitu. Baik, terima kasih Mas ya. Oke, baik. Putri, saya akan tanyakan lagi kepada warga lainnya yang saat ini sedang berkumpul di tempat ini. Halo, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, dengan Pak siapa? Amir. Pak Amir, ini ada wacana dari masyarakat agar para artis-artis yang pernah terjerat narkoba itu tidak tampil lagi di media. Kalau menurut Bapak bagaimana dengan wacana ini? Kalau misalnya memang ada wacana untuk melarang artis itu berarti memang ada kekhawatiran dari orang yang mewacanakan itu supaya orang-orang yang menontonnya tidak terpengaruh. Karena kita tahu para artis itu kan punya daya pengaruh, daya pikat kepada para penggemarnya, sehingga dia harus tidak boleh muncul. Tapi kalau misalnya kita juga harus juga adil karena ini kan merupakan pekerjaan mereka. Jadi sekiranya memang perlu ada tenggang waktu. Jadi kalau misalnya memang dia dihukum, pada saat selesai hukum itu mungkin baru bisa muncul. Baru bisa muncul setelah dia menjalani masa hukuman. Setelah menjalani masa hukuman begitu ya. Jadi ada kalau menurut Bapak ada dengan kasus-kasusnya itu bagaimana? Kalau kasus berat, kasus ringan, apakah ini berarti mereka waktu mempengaruhi juga waktu mereka tidak boleh tampil di media itu? Apa itu juga mempengaruhi? Mereka juga pengedar mungkin. Begini, waktu hukuman itu sebenarnya bisa dipakai juga untuk alat untuk mengukur seberapa lama dia harus tampil. Tapi kalau memang datang dari kesadaran kita sendiri bahwa ini memang layak dihukum di luar batas masa hukumannya, seharusnya itu pilihannya ada sama kita. Kalau memang itu tidak layak ya tidak usah dinonton, karena saluran TV kan ada banyak, kita punya banyak pilihan. Kalau memang tidak suka ya putar televisi lain kan, bukan cuma hidup kita kan bukan cuma di sinetron, jadi ada banyak pilihan lain. Baik, terima kasih Pak, menarik komentar Anda. Terima kasih. Saya coba dulu, Putri, ada seorang ibu rumah tangga di sini, kita coba tanyakan juga komentar Ibu. Selamat malam, Ibu siapa nih? Malam, Ibu Rahmatia. Oke, Ibu Rahmatia nih, ada usulan dari sekelompok warga agar artis-artis yang pernah terjerat kasus narkoba itu tidak lagi tampil di televisi begitu. Nah, komentar Ibu bagaimana? Kalau saya setuju aja kalau memang tidak bisa tampil lagi, karena kasihan anak muda sekarang generasi. Untuk efek jerah juga untuk artis itu, supaya idola-idolanya tuh tidak kasihan, tidak ikut nanti. Sebaiknya berapa lama mereka tidak boleh tampil ini, Bu? Ya tergantung dari bagaimana ya, kita tidak bisa terlalu kasih dia waktu lama, kasihan mereka kan punya pekerjaan itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih ya untuk waktunya, komentarnya juga. Iya, Putri, demikian komentar warga. Memang mereka juga mereka setuju, tapi juga memikirkan bahwa ini merupakan profesi dari para artis. Jadi memang ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Mungkin itu tenggang waktu tidak dilarang tampil, ataupun juga berdasarkan dengan kasus-kasus yang mereka pernah terlibat di dalamnya. Kembali ke Anda, Putri. Baik, Rahel Marimbuna, pemaaf sekali warga Makassar. Terima kasih Rahel. Dan pemirsa, bagaimana tanggapan dari kalangan artis terkait wacana atau gerakan boykot artis ex narkoba?